Juli pukul 9 pagi di Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Dipun Nurbahagia, dan sore ini saya tidak sendiri, ada analis politik yang juga merupakan Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, kita akan membahas soal belak-belakan Jokowi di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, tapi saya akan ajak Anda, saudara, untuk melihat suasana terkini di sekitar arena Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Gambar terbaru yang Anda lihat adalah gambar dari Presiden ke-7 Joko Widodo yang sudah masuk ke mobil, saudara, untuk kemudian menuju ke Geraha Sababwana, tempat di mana Kongres Partai Solidaritas Indonesia ini akan digelar. Terlihat sejumlah pendukung dari Jokowi juga turut mengiringi. Kalau dapat saya gambarkan sendiri sedikit bahwa lokasi dari rumah Jokowi menuju ke Geraha Sababwana tidak terlalu jauh, saudara. Kurang lebih mungkin hanya puluhan meter, artinya tidak akan memakan waktu lama untuk Jokowi nantinya tiba di Geraha Sababwana. Nah, gambar yang Anda lihat di sebelah kanan adalah kader Partai Solidaritas Indonesia yang juga sudah menunggu kehadiran dari Presiden ke-7 Joko Widodo yang nanti juga akan menyampaikan pesan kebangsaan di hadapan kader Partai Solidaritas Indonesia dan juga tentu di hadapan publik. Apa yang kemudian nanti akan disampaikan, kita akan bahas secara mendalam nanti, saudara, tapi kita lihat dulu bagaimana prosesi dari keberangkatan Joko Widodo yang dapat Anda lihat disapa oleh kemudian pendukungnya. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita lihat ini hiruk pikuknya sangat terasa ya. Menurut analisa Anda, apa yang kemudian akan disampaikan oleh Jokowi di pesan kebangsaan nanti? Ya, sebenarnya agak terlampau sulit untuk memprediksi kira-kira apa yang disampaikan oleh Jokowi. Tapi biasanya Jokowi itu selalu bicara tentang 3 hal. Pertama, selalu bicara tentang politik kebangsaan, kerukunan, membangun demokrasi, ekonomi, keberlanjutan, kerjasama politik, ya, menghindari konflik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah ciri khas dari pidato-pidato politik dari setiap orang yang biasanya sudah menjadi presiden atau tak lagi jadi presiden. Jadi bicaranya tentang bagaimana Indonesia itu guyup dan kemudian menjadi bangsa yang besar. Tapi yang kedua pastinya ada sentilan-sentilan dari Jokowi, ya, terkait dengan bagaimana kondisi politik, terutama setelah Jokowi itu tak lagi bersama dengan PDIP dan tak lagi menjadi presiden. Itu ciri khas dari Jokowi, kan, dituduh ini, dituduh itu. Biasanya itu adalah hal-hal yang cukup artifisial, di mana memang Jokowi selalu menyampaikan di forum-forum terbuka. Bahkan misalnya ketika diundang di acara Gerindra beberapa waktu yang lalu, betul, Jokowi kan juga berkelakar, kan, ya, karena saking hebatnya Pak Prabowo, justru Jokowi yang diserang, nggak ada yang kritik Prabowo. Yang kayak gitu biasanya Jokowi selalu sampaikan. Baik, nampaknya Joko Widodo sudah tiba ya di area Geraha Sababwana. Kita saksikan, saudara, nampaknya sebentar lagi Jokowi juga akan turun menyapa para pendukungnya. Anda lihat, saudara, Jokowi sudah memasuki area Geraha Sababwana, memang tidak melalui pintu utama nampaknya, tetapi melalui jalur sebelah kiri. Pun nantinya Jokowi juga akan menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, atau Jokowi juga akan belak-belakan di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Sekali lagi, Buat bijak setia.
Berarti ini nggak ada iklannya dong, non-stop. Mana Presiden Jokowi? Dan ini adalah kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo di Geraha Sababwana, tempat diselenggarakannya Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Kita akan mendengarkan secara langsung, saudara, pesan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Joko Widodo. Ayo, ayo, ayo Jokowi. Ayo Jokowi masuk PSI. Sekali lagi. Gajah! Ayo Jokowi. Ayo Jokowi masuk PSI. Ayo Jokowi masuk PSI. Ayo, ayo, ayo Jokowi. Ayo Jokowi masuk PSI. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Gajah! Kuat. Setia. Gajah! Sekali lagi, gajah! Kuat. Bijak! Setia. Gajah! Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, kami mohon untuk mundur sejenak. Karena setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan kebangsaan dari Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bro, minta satu bro. Ada orang. Sis. Duduk. Kepada Duduk. wartawan, kameramen, videografer, dimohon untuk mundur dan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pimpinan Dewan Pembina PSI, yang saya hormati Ketua Umum PSI beserta seluruh Wakil Ketua Umum yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, seluruh jajaran DPP, DPW, DPD yang hadir dari seluruh tanah air Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya tadi masuk ke gedung ini dari rumah yang hanya 2 menit dari sini. Saya merasakan antusias, semangat, dan spirit PSI kelihatan sekali. Kelihatan. Yang semangat dan tidak semangat itu kelihatan. Saya bisa mengukur waktu salaman dengan siapapun,
ke bawah, oh ini dukung berat, oh ini dukungnya sedeng-sedeng, oh ini enggak dukung. Tapi ikut nyalami tapi enggak dukung. Kerasa kalau sudah sering di lapangan itu kerasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahun lalu baru melaksanakan pemilu. Pemilu 2024 mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada PSI satu hal yang sangat penting, bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. PSI sudah memiliki 2 kali pengalaman. Pemilu di 2019, pemilu yang diikuti PSI yang pertama di tahun 2019 dan pemilu yang kedua yang baru saja kita alami yaitu di tahun 2024. Dari 2 pemilu ini saya mendengar bahwa tentu saja dari pengalaman lapangan akan ada perombakan besar-besaran di tubuh PSI. Karena memang kesulitan-kesulitan itu akan membuat kita lebih baik. Kesulitan-kesulitan itu akan membuat kita lebih kuat. Dan hambatan-hambatan yang ada di lapangan, tantangan-tantangan yang ada di lapangan juga akan membuat kita lebih matang. Dan tahan banting. Karena semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, semakin banyak hambatan yang kita hadapi, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, kita akan semakin matang. Dan kita tidak akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan di 2019, di 2024, untuk nanti di 2029. Mestinya seperti itu. Memperbaiki tata kelola partai, memperbaiki manajemen partai, baik manajemen mikro maupun manajemen makronya, strategi mikro maupun strategi makronya, semuanya diperbaiki. Saya hanya mendengar, baik dari Pak Jeffrey Giovanni, baik dari Bu Grace Natali, baik yang sering bertemu dengan saya, Pak Antoni Raja Juli, baik yang lebih sering ketemu dengan saya, nggak usah saya sebut, karena memang semakin banyak kita menghadapi kesulitan, semakin banyak kita menghadapi tantangan, semakin banyak kita menghadapi hambatan-hambatan, kita akan lebih matang. Kita akan lebih terlatih nantinya di lapangan dalam menghadapi situasi yang memang kita harus memutuskan di lapangan. Dan alhamdulillah kita senang
bahwa yang hadir di sini, di Kongres PSI ini juga dari para eksekutif kader PSI yang menjabat baik sebagai wakil gubernur, baik sebagai wali kota, baik wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Kalau di catatan saya ada 18. Sebelumnya enggak ada. Ini sudah lompatan dari enggak ada menjadi 18. Kemudian juga anggota DPRD, anggota legislatif. Melompat 2 kali lipat. Sekarang sudah ada 181 anggota DPRD, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Hitungan saya di 2029 mungkin bisa 3 kali lipat. Insya Allah, asal semuanya manajemennya disiapkan mulai dari sekarang. Siapa yang di kota, siapa yang di provinsi, siapa yang di pusat, betul-betul disiapkan sejak dini. Sehingga calon, calegnya itu mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Tidak bisa semua hal itu dilakukan secara dadakan. Pengalaman saya enggak bisa. Direncanakan pun, direncana juga harus rencana yang detail. Harus dimulai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta Kongres PSI yang saya hormati, yang saya cintai, saya masuk tadi memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum di 2029. Feeling saya akan mulai di 2034. Dengan catatan semuanya mestinya semuanya bekerja keras. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI partai super TBK. Yang kedua e-voting. Voting online, satu anggota satu suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi.
mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai, partisipasinya dihargai. Siapapun yang ikut silahkan, tetapi dengan syarat tentunya. Kemarin ada dukungan dari DPD, dukungan dari DPW, ada syaratnya. Muncul calon-calon yang banyak tidak kita perkirakan, nantinya bisa terjadi. Itulah partai Super TBK dan pelaksanaan e-voting, voting online. Karena setiap anggota itu memiliki kekuatan. Setiap anggota dihargai kekuatannya, dihargai suaranya. Dan kalau model politik seperti ini kita lakukan, tidak ada lagi yang namanya politik di belakang layar, nggak ada. Semuanya open, semuanya terbuka, semuanya transparan. Tidak ada lagi keputusan segelintir orang, nggak ada. Keputusan nanti ada di seluruh anggota. Dan yang paling penting dalam kita berbangsa dan bernegara, saya ingin orientasi seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di PSI itu adalah untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa, bukan untuk kelompok dan untuk pribadi-pribadi. Yang terakhir, logo gajah. Logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya, PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Jokowi, 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 Jokowi.
Aman. Sedikit tambahan, ini dari pengalaman lapangan yang saya punyai, agar pesan saya, Mas Ketum, dan seluruh ketua DPW, DPD, agar yang namanya struktur partai itu segera diselesaikan. Baik itu di DPW, baik itu di DPD, sampai ke tingkat desa. Kalau mesin itu ada, menggerakkannya akan jauh lebih mudah. Kalau mesinnya tidak ada, bagaimana menggerakkan? Oleh sebab itu, sekali lagi saya titip yang terakhir, agar kita bekerja keras bersama-sama, agar struktur partai di seluruh wilayah, di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota segera bisa diselesaikan. Di paling tidak 2027 akhir. Kalau itu bisa diselesaikan, artinya mesinnya siap. Kalau mesinnya siap itu masih ada PR lagi. Bensinnya dari mana? Bensinnya itu, kalau mesinnya siap, bensinnya itu ya dari anggota. Siap. Jangan, tadi kan pengen jawabannya, mesinnya saya siapkan gitu kan. Ya ini memang partai milik kita bersama. Sekali lagi, kalau mesinnya siap, bensinnya bareng-bareng disiapkan, sehingga mesinnya bisa dijalankan. Mesin ada, bensin ada, itu pun belum tentu kita bisa balapan dengan partai yang lain. Kalau kita tidak sering turun ke bawah, kita tidak mengerti keinginan rakyat, kita tidak mengerti kebutuhan rakyat, kita tidak mengerti kemauan rakyat mau kemana. Apa yang harus kita lakukan? Ya sering-sering turun ke bawah. Banyak orang nggak tahu. Kadang-kadang tengah malam, saya dengan 1, 2, 3 pas pampres ke tempat-tempat yang memang saya perlukan untuk saya bicara dengan masyarakat, dengan rakyat. Ribuan kali itu saya lakukan. Sehingga kita ngerti betul keinginan rakyat, kemauan rakyat, kebutuhan rakyat itu ngerti betul. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, kita bekerja keras bersama-sama. Saya yakin kalau targetnya masuk 2029, masuk ke Senayan, saya kira itu jangan dijadikan target. Karena memang itu harus.
terlalu kecil kalau target kita hanya ingin masuk Senayan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. PSI Menang, pasti menang. Gajah Kuat, bijak, setia. Gajah. kuat, Bijak, setia. terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Jokowi. Ayo Jokowi masuk PSI. Izin Bapak kita berfoto bersama terlebih dahulu. Wifi. Ayo Jokowi. Ayo Jokowi masuk PS. Yang keras. Ayo Jokowi. Ayo Jokowi masuk PS lagi. Ayo Izin berkenan. Jokowi. Tahan dulu Bapak Ibu. Ayo Tahan dulu. Jokowi masuk PSI. Bapak izin kita wifi bersama-sama terlebih dahulu. Untuk seluruh para peserta boleh kita bangkit berdiri. Boleh menghadap ke layar LED. Izin berkenan kepada Bapak. Yes. Untuk media tetap di bawah. Dan untuk teman-teman fotografer dari tim IO dipersilakan untuk naik ke atas stage. Ya, baik kita akan berwifi bersama-sama Bapak Ibu para peserta Kongres PSI 2025. Ya, kita tahan. Siap semuanya. Boleh kepalkan tangannya, naikkan ke atas semuanya. Para peserta Kongres PSI 2025. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Presiden RI ke-7 Bapak Haji Joko Widodo. Jokowi. Tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Jokowi mohon izin meninggalkan acara lebih awal karena masih dalam masa pemulihan. Yang dimana beliau berpesan kepada Bapak Ibu para peserta Kongres, bagi yang ingin bersilaturahmi atau berfoto dipersilahkan hadir di kediaman beliau pada sesi open house yang telah dijadwalkan. Untuk itu mari kita doakan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan dan selanjutnya kita akan break isoma sejenak. Baik, kami ucapkan terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bapak Ibu, kita akan ada sesi seminar. Dimohon jangan Saudara, itu tadi kemana-mana pernyataan selain ataupun pesan kebangsaan yang sudah disampaikan secara utuh oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi sudah belak-belakan di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Ada beberapa pernyataan menarik yang kemudian disampaikan oleh Jokowi. Saya akan bahas bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, saya mencatat ada dua setidaknya kalimat yang menarik sekali. Saya akan full mendukung PSI, saya akan bekerja keras untuk PSI, dan frasa kita itu berulang kali digunakan Pak Jokowi. Anda memaknai seperti apa? Ya, saya kira memang satu-satunya momentum yang paling banyak ditunggu dalam Kongres PSI hari ini itu adalah sikap secara terbuka dari Jokowi. Itulah yang saya sebutkan, kalau mau jujur sebenarnya Kongres PSI hari ini itu memang menegaskan bahwa per hari ini tak ada lagi perdebatan bahwa Jokowi itu adalah PSI dan Jokowi PSI, adalah PSI. Ya, Jokowi adalah PSI dan PSI adalah Jokowi. Saya kira perdebatan soal apakah akan menjadi kader, akan menjadi anggota, apakah akan menjadi Dewan Pembina menjadi tidak relevan. Karena secara explicitly, secara gestur dari statement dan gerakan politiknya, Jokowi sudah mempertegas bahwa Jokowi akan mendukung total PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Itu bagi saya lebih dari sekedar kartu keanggotaan. Itu lebih dari sekedar apakah struktur partai itu akan berlaku untuk Jokowi. Itulah yang saya sebutkan. Jadi seminggu 2 minggu ini memang
Satu-satunya momen politik yang ditunggu oleh publik adalah soal Jokowi. Karena Jokowi inilah kemudian bicara tentang exposure, bagaimana PSI itu akan diproyeksikan di masa-masa yang akan datang. Bagi saya, Kongres PSI hari ini sampai besok katanya, itu hanya sebatas mengkonfirmasi bahwa ini partai adalah partainya Jokowi. Dipersiapkan bukan hanya lolos di parlemen, tapi wajib katanya, dan tentu untuk menyongsong bagaimana PSI itu menjadi partai yang besar. Kenapa hal ini menjadi menarik? Karena kita tahu juga sebelumnya Jokowi juga sempat menyebut bahwa sepertinya ada skenario besar yang hendak menyerang Jokowi dan juga keluarganya untuk mendowngrade ataupun mendiskreditkan Jokowi dan keluarga. Apakah kolaborasi antara Jokowi dan juga PSI ini akan mampu membendung dan juga menjadi kontestan baru di perpolitikan tanah air? Kan setidaknya bahwa spekulasi apakah Jokowi akan bergabung dengan partai manapun itu kan selesai hari ini. Ketika Jokowi secara terbuka, secara eksplisit mengatakan akan mendukung secara total PSI. Kalau dulu kan Jokowi dikaitkan dengan Golkar, sempat juga dikaitkan dengan Gerindra, sempat juga dikaitkan dengan PAN, sempat juga dikaitkan dengan P3 dan seterusnya. Ketika forum hari ini ada pesan kebangsaan dari Jokowi yang notabene-nya bukan kader resmi dari PSI, ini kan jelas bahwa partai ini sebenarnya adalah exposure dan karpet merah yang sengaja dipersiapkan oleh PSI hanya untuk Jokowi. The one and only partai ini kiblat politiknya adalah Jokowi dan tak lebih. Nah, yang menarik adalah tentu dengan adanya pernyataan secara eksplisit kayak gini, segala apapun yang terkait dengan Jokowi ke depan, exposure, termasuk juga kalau ada kritikan, serangan-serangan, saya kira kader PSI akan pasang badan. Karena memang sejak ada konflik politik antara Jokowi dengan PDIP, per hari ini juga kader-kader PSI, termasuk juga elit-elit PSI, adalah mereka yang selalu pasang badan, menjadi garda terdepan, membela Jokowi dari segala bully dan kritikan-kritikan manapun. Pasca Pilpres, setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, sangat kelihatan sekali di media sosial, di media mainstream, dan di debat-debat terbuka yang selalu memberikan dukungan secara total ke Pak Jokowi, ya tidak ada partai yang lain kecuali PSI. Inilah yang saya sebut, Jokowi dan PSI adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ini semacam mutual interesting, saling menguntungkan dan juga saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Tapi yang menjadi menarik Mas Adi adalah bahwa betul tadi PSI dan Jokowi saat ini dapat dikatakan sudah tidak dapat lagi dipisahkan, artinya menjadi satu bagian. Tapi pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi tidak secara terbuka mengatakan saya akan misalnya menjadi Dewan Pembina ataupun saya akan terjun langsung menjadi keanggotaan ataupun kepengurusan. Kenapa tidak disampaikan seperti itu? Ya sepertinya Jokowi itu sudah melampaui batas-batas struktural kepartaian. Untuk apa masuk jadi Dewan Pembina, menjadi struktur dan menjadi kader partai, kalau Jokowi sudah bisa mengorkestrasi bagaimana PSI ke depan? Kita bisa cek satu persatu, bahkan logo yang terbaru dari PSI, itu adalah pikirannya Jokowi, partai super terbuka. Itu orang tahu sejak beberapa bulan yang lalu, ini kan gagasan Jokowi. Dan bahkan secara fasih Jokowi menjelaskan apa yang disebut dengan partai super terbuka itu tadi. Ada revolusi yang disebut dengan e-voting dan seterusnya dan seterusnya. Nah yang kedua, kalau kita mau jujur ya, ideologi yang dimiliki oleh PSI itu kan Jokowisme. Mereka declare sejak lama. Per hari ini mengkonfirmasi dan mempertebal bahwa sebenarnya kiblat politik, imam politik, dan bahkan mazhab politik PSI tak lain dan tak bukan adalah Jokowi. Itulah yang saya sebutkan. Bagi Jokowi sudah nggak penting struktur partai. Bagi Jokowi sudah nggak penting apakah akan jadi Dewan Pembina ataupun tidak. Karena saya cukup meyakini bahwa nantinya ini bukan hanya soal bagaimana Jokowi bisa mengorkestrasi PSI. Saya turut menduga bahwa akan begitu banyak orang-orang yang selama ini menjadi loyalis dan para pendukung Jokowi mungkin juga akan hijrah menjadi bagian dari PSI. Makanya tadi saya melihat bagaimana Jokowi mengatakan bahwa akan ada perubahan yang cukup signifikan terkait dengan struktur partai. Itulah yang saya kira mungkin nanti akan begitu banyak orang, relawan, para loyalis Jokowi yang per hari ini tidak berpartai akan diborong ke ini partai. Artinya menurut Anda bahwa perombakan besar dalam struktur keanggotaan PSI akan juga ada tangan Jokowi di sana, ada orang-orang Jokowi di sana? Ya kalau mau jujur sebenarnya mentor utama, konsultan utama dari PSI ini adalah Jokowi, bukan yang lain. Udah nggak ada perdebatan ini. Tak ada lagi panggung belakang yang kemudian spekulatif. Per hari ini, exposure dan resultante PSI di masa-masa yang akan datang itu adalah Jokowi. Dalam sambutannya Jokowi mengatakan, kita sudah mengalami pengalaman. Kita itu kan menegaskan bahwa sebenarnya secara eksplisit Jokowi sudah menjadi bagian dari PSI. Bagaimana Jokowi bercerita tentang kita 2019-2014.
2024 maksudnya, itu adalah bagaimana Jokowi ingin menjelaskan 2 kali PSI ikut pemilu. Dan sangat kelihatan sekali, Jokowi itu bicaranya seperti at home, seperti di rumahnya sendiri, bahwa yang dihadapi itu adalah kader-kadernya, semua orang yang tegak lurus bersama Jokowi, dan semua napas politiknya itu adalah napas politik Jokowi. Oke, artinya kehadiran Jokowi di PSI dalam tataran yang sangat terbuka pada hari ini sudah sangat terlihat, ini akan memberikan dampak positif bagi PSI khususnya di 2029. Ya tentu kalau kita bicara tentang partai politik ya per hari ini tentu ini akan menjadi sesuatu yang positif bagi PSI. Apapun judulnya, Jokowi ini adalah mantan presiden 2 periode. Jadi terlepas dari kontroversi, terlepas dari serangan-serangan yang belakangan ini cukup agresif nyerang Jokowi dan keluarga besarnya, per hari ini Jokowi itu adalah sebagai salah satu figur yang relatifly popularitas dan elektabilitasnya itu masih kuat di level grassroots. Dan kita juga tahu bahwa kalau memang Jokowi betul mewarnai partai ini total dan bekerja untuk bagaimana membesarkan PSI, kan kita tahu bahwa bagaimana basis-basis pemilih di Indonesia itu memang dalam banyak hal menggantungkan kekuatan politiknya pada figur tertentu. Pada figur tertentu. Kita bisa cek partai-partai politik besar di Indonesia per hari ini, itu kekuatan figur sangat dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Magnet Jokowi tentu diharapkan bagi PSI akan membuat bagaimana lecutan untuk melakukan kerja-kerja politik yang terukur, terutama untuk menguji bagaimana PSI ini lulus dan lolos ke parlemen di 2029. Itu kan kita bicara tentang angka-angka statistik di atas kertas. Ada satu keyakinan ketika Jokowi yang mantan presiden, popularitas dan elektabilitasnya masih relatif signifikan, itu akan memberikan dampak positif bagi PSI. At the end, kalau kita bicara tentang bagaimana partai ini lolos ke parlemen, ujung tombaknya adalah kerja politik dan caleg-caleg yang diusung. Oke. Kan gitu jalan ceritanya. Artinya seringkali pemilih-pemilih di bawah itu tidak lagi bicara tentang figuritas, tapi yang diukur itu sejauh mana para caleg yang di bawah kerja maksimal, kerja total, kerja cerdas, dan meyakinkan pemilih untuk datang memilih partai dan caleg yang diusung. Maka tidak mengherankan ketika ada partai politik sekalipun tidak punya figur kunci, tapi kerja politik calegnya itu luar biasa, dia menang. Contohnya Golkar. Sorry itu saya harus kita katakan, Golkar ini kan tidak punya figur kunci, tidak punya figur signifikan, tapi Golkar ini selalu langganan. Setiap pemilu ke pemilu, kalau nggak runner up ya nomor 3. Per hari ini 2024 hasil pileg itu Golkar loh nomor 2 perolehan pilegnya. Itu kan menunjukkan bahwa mesin politik, soliditas dan figur yang diusung itu kuat. Oleh karena itu bagi saya ya ini adalah bekal yang positif sebenarnya bagi PSI ketika Jokowi sudah menegaskan akan kerja serius dan kerja total untuk membesarkan PSI. Tapi waktu dan kerja politiklah yang akan menentukan segala-galanya. Apa? Kerja partai, kerja caleg, dan kerja struktur. Itu akan menjadi kunci apakah partai ini akan cukup solid dan diterima oleh pemilih. Oke, saya ingin membahas soal sentilan-sentilan politik yang juga tadi Mas Adi sudah sampaikan di awal. Bahwa tadi dalam pernyataan ataupun pesan kebangsaan Pak Jokowi ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Pertama, ia menyatakan bahwa PSI adalah partai super TBK, artinya saham partai dimiliki kader. Kemudian juga tidak ada elit dan keluarga. Anda memaknainya ini sentilan politik untuk partai sebelumnya atau seperti apa? Ya ketika Jokowi bicara tentang tak ada kepemilikan siapapun di partai politik, ini kan ingin membalikkan logika partai. Dalam praktiknya sepanjang sejarah reformasi hingga hari ini, memang ada yang disebut dengan oligarki partai. Bagaimana arah partai, kebijakan partai, determinasi partai, itu memang dikendalikan oleh sekelompok orang. Bahkan pada level pemilihan ketua umum, itu kan biasanya yang memilih pada level misalnya nih DPD ataupun DPW, level provinsi ataupun level kabupaten. Hanya orang tertentu, jumlahnya ratusan, dan dia akan voting kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan politik. Jokowi ingin tunjukkan bahwa dengan PSI adanya e-voting, pemilihan secara langsung, one man one vote, ini adalah tradisi baru dalam pemilihan ketua umum partai. Saya kira dalam konteks itu bagus. Bagus dalam arti bahwa memang sejatinya partai politik itu tak ada orang yang punya privilege untuk menentukan dan termasuk juga bagaimana pergerakan partai di masa-masa yang akan datang. Kalau kita bicara tentang teori-teori politik, Robert Michel, ilmuwan politik, selalu mengatakan setiap organisasi itu pasti ada yang disebut dengan oligarki. Oligarki itu adalah ketua umum partai, dia sekjen partai, dan elit-elit lain, di mana partai ini hanya dikontrol oleh beberapa orang. Tapi Mas Diko, satu hal yang ingin saya katakan, kan juga orang bicara dan misalnya dalam tanda kutip mengkritik PSI. Betul bahwa PSI ini adalah partai milik kader, betul bahwa PSI ini tidak dimiliki oleh keluarga tertentu. Tapi kan per hari ini kita juga tahu siapa yang menjadi ketua umum partai.
Oke. Jadi nggak perlu panjang-panjang debatnya. Yang kita inginkan adalah bahwa yang paling penting bagaimana demokrasi kita ke depan itu guyup, sehat, dan semua kepentingan politik melalui partai itu terakomodasi. Dan yang paling penting, karena partai politik itu adalah produksi untuk melahirkan calon-calon pemimpin di masa-masa yang akan datang, kirimlah kader-kader terbaik. Supaya kalau mereka jadi pejabat publik, jadi presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, mereka bekerja dengan maksimal. Bukan hanya sebatas hore-hore, bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya show off di medsos, tapi kerjaannya tidak ada. Yang kita butuhkan itu. Karena apapun judulnya di negara kita ini, yang bisa mengendalikan dan mengontrol adalah partai politik dengan cara kaderisasi yang mereka lakukan. Oke, kaderisasi itu menjadi harga mati agar partai ini juga bisa memberikan sumbangsi kepada bangsa. Tapi kita akan tahan dulu, Mas Adi, kita akan langsung menuju ke Solo, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya. Zevanya, selamat petang. Setelah Jokowi tadi sudah memberikan pesan kebangsaan, agenda apa lagi yang kemudian nanti akan dihadirkan dalam Kongres PSI di tahun ini? Ya, selamat petang. Kalau tadi Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini sudah menyampaikan pesan kebangsaan, saat ini memang dari sejumlah kader PSI ini sedang menjalani seminar begitu ya bersama dengan Dewan Pembina dari PSI, Jeffrey Giovanni. Nah, tentu tadi sudah disampaikan banyak sekali pesan-pesan yang pesan-pesan rancu begitu ya kalau bisa saya bilang, karena kenapa ini ada banyak sekali pernyataan dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini yang mengundang pertanyaan tentunya. Seperti misalnya saja tadi PSI ini disebut Jokowi ini tadi akan ada rombakan besar-besaran, besar-besaran begitu ya. Dimana ini cukup berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Ketua Umum PSI terpilih tadi Kaesang Pangarep dalam pidatonya setelah terpilih. Ia menyebut bahwa PSI ini akan menjadi partai yang semakin besar. Apakah memang rombakan besar-besaran ini bertujuan untuk membentuk PSI ini akan menjadi partai yang semakin besar lagi? Karena tadi Presiden Joko Widodo ini melihat bahwa memang dari PSI sendiri ini terlihat antusiasme dari setiap kadernya ini memiliki semangat-semangat yang masih tergolong tinggi begitu ya dalam menjalani perpolitikan ini. Nah, tapi memang dari Jokowi ini menyebut jika memang mau menjadi partai besar, ada banyak sekali PR yang harus diemban oleh PSI sendiri, di mana seperti misalnya memperbaiki tata kelola partai, kemudian manajemen mikro-makronya ini juga harus diperhatikan, lalu strategi mikro-makro ini juga harus diperbaiki. Ini tadi yang disampaikan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dan tadi kalau dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini menyebut 2029 ini dipastikan begitu ya akan menjadi partai yang besar. Memang kalau Jokowi bilang ini semua butuh proses. Jadi kalau dari pandangan dia ini sepertinya di tahun 2034 ini baru akan tercapai. Ada perbedaan pandangan di sini. Tapi intinya di sini Jokowi menekankan arti PSI ini harus benar-benar siap dari dalam, dari akar rumputnya hingga ke para eksekutif begitu petinggi ini ya harus sama-sama bekerja sama. Jokowi bilang jika memang mau bisa menjadi partai yang besar begitu. Dan tadi dikabarkan juga disampaikan oleh Ketua Umum PSI Pak Kaesang Pangarep, ia menargetkan bahwa setelah terpilih begitu ya kepemimpinannya selama 4 tahun, ia menargetkan harus bisa PSI ini menduduki kursi Senayan. Kita ketahui periode kemarin ini memang PSI belum bisa begitu ya duduk di bangku Senayan. Tadi Kaesang sudah menyampaikan permintaan maafnya begitu ya, ia merasa gagal belum bisa, tapi ia akan memperbaiki dengan menargetkan memastikan begitu ya ini akan duduk di kursi Senayan. Kalau Jokowi sendiri ini mengatakan itu target yang terlalu kecil, tadi disampaikan oleh dalam pesan kebangsaannya. Seharusnya itu hal yang harus begitu ya, targetnya ini harusnya lebih besar lagi jika memang PSI ingin menjadi partai yang besar begitu. Dan tentu tadi juga dijelaskan sejumlah hal seperti misalnya yang sudah ramai diperbincangkan publik terkait dengan bagaimana PSI ini kemudian merubah logonya, yang kita ketahui sebelumnya ini adalah sebuah genggaman tangan yang memegang bunga mawar, ini kini berubah menjadi logo hewan gajah. Nah, ini ada penyampaian tadi dari bagaimana Presiden RI ke-7 Joko Widodo bilang kalau gajah itu melambangkan ilmu pengetahuan, yang juga dimana ia menandakan
ini menandakan artinya kader atau anggota PSI ini adalah orang-orang yang cerdas atau anggota-anggota yang cerdas. Gajah ini juga disebut ini melambangkan kebijakan yang artinya itu juga selain bijak ini juga sebuah lambang, ini bisa menjadi partai yang kuat dan besar. Paling menarik dari pesan yang disampaikan dalam pidato Presiden RI ke-7 Joko Widodo tadi adalah Jokowi ini kita sudah sering soalnya. Devanya, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan terlebih dahulu ke Geraha Sabah Buana. Sekjen PSI sedang menyampaikan statementnya. Ini apakah sudah sebagai pernyataan sebagai kader PSI, saya sangat senang sekali. Saya mengucapkan syukur, alhamdulillah. Bahkan saya tadi berkaca-kaca sebagai Guadi, sebagai pendiri partai yang berjuang dari nol, partai ini mendapatkan dukungan secara langsung dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang kita tahu popularitas beliau pada saat sekarang ini juga masih sangat tinggi. Jadi ini adalah motivasi yang paling besar ya, vitamin yang paling komplit yang diterima PSI, sehingga sekali lagi seperti yang dikatakan Pak Jokowi tadi, insya Allah PSI pada 2029 akan masuk Senayan dan pada tahun-tahun berikutnya akan menjadi partai yang lebih besar lagi. Penegasan saja, Pak Adi, Pak Jokowi menyuruh untuk segera membuat struktur, itu artinya Pak Jokowi ingin namanya juga segera diumumkan. Itu masih satu hal yang kita diskusikan di internal. Karena sekali lagi politik itu bisa bersifat formal, bisa bersifat informal. Politik itu bisa bersifat implisit, bisa juga bersifat eksplisit ya. Tapi dari pernyataan itu, dari pemilihan lokasi, acara kami di Solo, bahkan gedung ini, gedung milik Pak Jokowi ya. Kemarin Pak Jokowi memasang jaket PSI. Tadi ada pernyataan yang sedemikian membanggakan. Ya, itulah realitas politik. Meskipun tidak eksplisit, legal, formal ada di SK, tapi Pak Jokowi tadi bersedia mendukung PSI. Artinya boleh terakhir dari saya, partai-partai lain seperti Golkar tidak perlu lagi menawarkan untuk merapat ke Golkar misalnya. Pak Jokowi sudah di PSI. Semua partai tentu memiliki hak yang sama. Ya. Monggo pada teman-teman partai lain, tapi yang pasti tadi alhamdulillah kami mendapatkan vitamin komplit dari Pak Jokowi. Tadi bekerja keras untuk PSI, apakah berarti tidak menutup kemungkinan bekerja keras untuk partai lain? Atau... Monggo tanya Pak Jokowi. Mas, bagaimana? Berarti penegasan aja. Berarti Pak Jokowi ini memang per hari ini statusnya belum kader tapi mendukung PSI. Sekali lagi politik itu ada yang bersifat legal, ada yang bersifat formal, ada yang bersifat informal. Kalau ditanya legalnya, ya belum ada SK. Kalau ditanyakan formal... Itu tadi saudara pernyataan dari Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Saya ingin kembali ke Mas Adi Praitno, bahwa tadi juga sudah ditanyakan Mas Adi, dan ini juga akan jadi pertanyaan terakhir. Apakah kemudian nanti sosok Pak Jokowi ini akan, dan PSI-nya akan betul-betul dapat bersaing dengan partai-partai besar yang juga punya tokoh-tokoh, misalnya Partai Gerindra dengan Pak Prabowo, PDIP dengan Bu Mega, Demokrat dengan Pak SBY, akankah mampu bersaing? Ya, saya kira memang PSI akan mengamplifikasi sosok Jokowi yang pernah menjadi presiden 2 periode di negara kita. Mereka akan menyebutkan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang baik, punya reputasi yang cukup baik, sehingga itu akan menjadi benchmark yang kemudian akan dikapitalisasi sebagai bagian bagaimana PSI itu tentu untuk menyusun bagaimana kekuatan-kekuatan politik mereka di masa-masa yang akan datang. Per hari ini tentu PSI akan mengklaim bahwa punya figur kunci, punya figur sentral namanya Jokowi. Itulah yang saya kira ke depan saya termasuk yang meyakini bahwa semua pergerakan politik PSI, orkestrasi politik PSI itu tak lain dan tak bukan adalah Pak Jokowi, bukan yang lainnya. Makanya kalau kita mau jujur sebenarnya, bahkan sebelum ada pernyataan resmi dari Jokowi per hari ini, dari dulu PSI selalu mengatakan sesuai dengan arahan Jokowi, partai super terbuka, partai inklusif, supaya terjun ke masyarakat, partai yang selalu bergerak dari satu pintu ke pintu yang lain. Itu bagi saya sangat jelas bagaimana PSI memang menafsirkan
setiap ucapan-ucapan politik Jokowi menjadi sebagai sebuah kerja-kerja politik. Oke. Makanya saya ingin menyimpulkan sebenarnya dalam dialog kita pada petang hari ini, Kongres PSI hari ini di Solo itu adalah Kongres PSI rasa Jokowi. Oke, singkat saja Mas Adi, artinya partai lain tidak akan mampu mengakuisisi figur Jokowi. Ya karena memang dari dulu tidak ada partai politik yang mengakuisisi Jokowi kecuali PDIP. Tapi pasca PDIP tak lagi dengan Jokowi, mereka sudah putus hubungan politiknya. Dan dalam banyak hal PDIP sudah mengamputasi bagaimana captive market mereka itu tidak ada kaitan dengan Jokowi. Inilah yang sepertinya akan dimanfaatkan secara maksimal oleh PSI di masa-masa yang akan datang, menyusun kekuatan politik. Jadi orang-orang para pemilih dan loyalis Jokowi pastinya diharapkan supaya memilih dan bergabung dengan Jokowi sebagai bagian kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Tujuannya adalah kerja politik. Itu yang paling penting. Meyakinkan masyarakat di bawah adalah kunci bagaimana sebuah partai itu besar ataupun tidak. Karena partai kalau hanya jualan figur, jualan jargon, tapi ke bawah dia tidak kerja yang terukur, agak sulit menjadi partai yang besar. Direktur Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praitno, terima kasih atas kehadiran dan jawabannya Mas. Saudara, kita akhiri breaking news Kompas TV saat ini. Saya Dipo Bahagia, tetaplah saksikan Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih, sampai jumpa.